Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahan Ahmad Gani dengan NPM 24 100 170 dari kelas 4B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil tugas akhir PBO 1 saya. Jadi saya di sini mencoba membuat simulasi market simulation, cuman ini tidak real time, belum real time dan juga tidak seperti real marketnya karena ini cuma simulasi. Jadi ini gunanya untuk trade di CFD, XAU USD. Jadi di sini saya punya 6 kelas. Ada order Java, market order, pending order, market Java, trading engine.java, market simulation.java. Di ujung kiri bawah, order Java itu kelas induk atau parent kelasnya. Terus yang kedua, market order kelas anak pertama untuk order yang langsung dieksekusi. Pending order itu tuh kelas anak kedua untuk order yang menunggu di harga tertentu untuk di trigger. Terus yang ketiga, market Java merepresentasikan kondisi harga pasar. Itu tuh di harga berapa. Terus yang ke selanjutnya itu trading engine, mesin yang mengelola semua posisi kita. Terus market simulation itu tuh sebagai main class untuk menjalankan programnya. Ini mungkin di sini saya akan jalankan dulu programnya. Market simulation, run file. Jadi di sini tampilan menunya ada 1 sampai 6. Mungkin kita coba satu-satu dulu. Selesai mobile, obsession misal 1 banding 500. Terus misal 100, stop loss 100. Maka akan tulisannya posisi berhasil dibuka. Kita dapat ID MKT001. Terus kita di harga berapa, TPSL, nama saya dan statusnya. Terus kita coba lagi satu-satu sampai yang ke-6. Namanya saya, misal bayar lagi. Tipe pendingnya misal saya mau limit. Oke. Harga trigger misal di 2000. 2000. Size misal 2. 100. 100. Oke, misal pending order berhasil dipasang. Cuman dia statusnya itu pending karena dia belum di trigger. Terus coba menu yang ketiga lagi. Jadi karena ini tidak real time, jadi kita harus masukin manual. Misalnya harganya sekarang di 2385 dan harusnya tidak memakai bit dan S. Cuman ini cuma untuk simulasi ya. Jadi di 2385,35. Jadi misalnya sekarang harganya sudah di 1900 misalnya. Maka dia ada info terbaru kalau order pertama kita itu tuh berhasil close di take profit, dan order keduanya karena dia tidak tertrigger jadi dia tetap di pending statusnya. Jadi kita coba lagi ke yang keempat. Oke, dia masih pending benar. Terus yang kelima itu tetap posisi manual karena ini dia sifatnya itu pending order, maka dia kalau tidak tertrigger dia tidak terbuka posisinya, jadi harusnya tetap terpending. Oke, sudah posisinya tetap pending benar. Terus oke, benar. Mungkin selanjutnya saya akan jelaskan ini terkait kodenya. Jadi yang pertama itu order.java. Jadi order.java ini sebagai induk ada di sini public class order. Jadi dia itu untuk membuat objek di sini saya punya order sebagai induknya. Terus konsep objek adalah wujud nyata dari sebuah kelasnya. Kalau kita buka market simulation, di sini tuh ada baris. Sebentar, kayak yang ini. Di sini tuh ada baris market sama dengan new XAU USD. Jadi kata new itu yang membuat objek.
Market dan engine adalah nama objeknya. Selanjutnya itu atribut. Atributnya itu ada beberapa di order.java. Benar, ada order ID, ada simbol, ada site, lot size, leverage, take profit, stop loss, eh, trader, status, dan open price-nya itu di harga berapa gitu. Terus selanjutnya semua ini tadi yang saya sebutkan itu dibuat private. Jadi ini berkaitan sama enkapsulasi yang nanti habis ini akan saya jelasin. Dan yang keempat itu konstruktor. Konstruktor itu tuh metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek dibuat di order Java. Konstruktornya itu seperti ini, dari public order string, order ID, string symbol. Jadi kata kuncinya itu ada di this. Kata kunci this. Itu tuh digunakan untuk membedakan atribut class dengan parameter yang masuk ke konstruktor. Terus selanjutnya itu kita masuk ke getter dan setter. Lanjut ke mutator atau biasa disebut setter, digunakan untuk mengubah nilai atribut dari luar kelas. Jadi contohnya itu ini public void set status string status. Lalu selanjutnya itu ada aksesor. Jadi aksesor ini digunakan untuk membaca nilai atribut dari luar kelas. Kenapa harus pakai getter sama setter? Ini berkaitan dengan konsep enkapsulasi yang tadi saya bilang. Jadi kita menyembunyikan data, membuat semua atribut itu tuh private. Jadi tidak bisa langsung diakses dari luar kelas. Jadi orang lain harus lewat getter dan setter dulu yang sudah disediakan. Jadi ibaratnya kayak ATM. Jadi kita tuh nggak bisa langsung akses ATM, tapi harus pakai PIN dan tombol, pakai PIN dan kartu dulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke inheritance dan polymorphism. Oke, jadi di market order di sini, inheritance atau pewarisan, market order dan pending order keduanya itu mewarisi dari class order menggunakan kata kunci extends di sini. Jadi artinya semua atribut dan metode yang ada di order seperti order ID, get site, take profit, get take profit otomatis dimiliki juga oleh market order. Terus dan pending order juga memilikinya, jadi tanpa kita tuh harus menulis ulang itu gitu. Terus di constructor child class kita panggil super untuk memanggil konstruktor parentnya. Selanjutnya itu polymorphism. Polymorphism di sini di bawahnya. Ini konsep yang menurut saya namanya lumayan lumayan keren. Jadi di sini ada overriding dan ada overloading. Jadi pertama itu overriding dulu, metode di parent ditimpa oleh child, contohnya metode get order type dan display info di pending order. Jadi di sini itu yang aslinya, di sini itu yang aslinya, dan itu tuh ditimpa di sini. Jadi sama-sama method get order type, tapi hasilnya berbeda tergantung objeknya. Kedua itu ada overloading. Jadi overloading di sini, overloading method dengan nama sama, tapi parameternya itu beda. Di kelas order ada dua versi di display info. Jadi yang pertama itu tanpa parameter, yang kedua itu dengan parameter keterangan tambahan. Terus yang ke selanjutnya kita masuk ke market simulation ya. Oke, di sini market simulation itu struktur percabangan yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Di program ini saya menggunakan dua jenis seleksi. Yang pertama adalah switch. Jadi switch ini ada di
Nah, jadi yang pertama itu adalah switch. Jadi ketika user memasukkan angka satu, program akan memanggil metode buka market order. Kalau dua, memanggil pasang pending order, dan seterusnya. Kalau user memasukkan angka yang tidak ada di menu, maka masuk ke default dan program menampilkan pesan pilihan tidak valid. Jenis seleksi kedua itu adalah if else. Jadi di sini saya pakai dua, yaitu switch dan if else. Di sini. Oke, if else juga dipakai di trading engine. Jadi if else saya juga pakai di trading engine untuk mengecek apakah harga itu sudah sampai take profit atau kena stop loss di sini. Atau bisa juga dia bilang belum ada posisi. Terus selanjutnya, jadi tadi tambahan, jadi ketika harga itu tuh diupdate, program otomatis mengecek semua yang open. Kalau dia kena TP, dia kena TP. Kalau dia kena stop loss, dia kena stop loss. Terus selanjutnya kita ke market simulation lagi, ke bagian while, atau di while, oh ini while, perulangan while. Jadi selanjutnya kita ke while. Jadi ini digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang. Saya menggunakan dua jenis perulangan. Yang pertama itu while di method main. Jadi ini code-nya. Terus selama variabel running bernilai true, menu akan terus ditampilkan, baru berhenti ketika user memilih menu 6 karena di sana running diubah menjadi false. Di sini di display all position. Kedua itu di pending order. Saya juga pakai perulangan di situ untuk mengecek semua posisi pending order apakah sudah waktu dieksekusi atau belum. Jadi itu ada di pending order market. Oke, ada di sini nih. Oke, terus selanjutnya konsep selanjutnya itu input dan output. Kita masuk ke market simulation lagi karena ini main kelasnya. Jadi di sini saya pakai class scanner dari library Java Until. Pertama harus diimport dulu, dibuat objeknya. Terus digunakan untuk membaca input dari user. Sistem out print, nama trader, string trader sama dengan scanner, next line, trim, sistem out print, dan lain-lain. Saya tambahkan trim untuk menghapus spasi yang tidak sengaja diketik. Jadi saya tambahkan trim di situ. Jadi kalau misalnya ada spasi di situ terketik, maka dia akan otomatis terhapus gitu. Terus selanjutnya untuk output saya menggunakan dua cara, yaitu sistem out print in untuk menampilkan teks biasa, sistem out print f untuk menampilkan yang sifatnya itu tuh angka atau format desimal. Terus kita ke trading engine lagi. Konsep selanjutnya ini array. Jadi di sini array itu struktur data yang bisa menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Saya menyimpan semua posisi trading itu dalam array bertipe order di sini.
Jadi itu ada di sini. Nah, terus cara menambahkan data ke array, saya gunakan variable count sebagai indeks yang terus bertambah gitu. Terus selanjutnya kita ke market simulation lagi. Di sini masalah error handling. Jadi error handling itu digunakan agar program tidak crash saat terjadi kesalahan input atau kondisi yang tidak diinginkan. Di sini saya menggunakan try and catch. Jadi ada 3 error yang saya tangani di sini. Yang pertama itu number format exception terjadi ketika mengetik huruf di tempat yang seharusnya diisi angka. Sebentar saya cari dulu. Oke, mana? Oke ini. Jadi ini kodenya. Terus itu untuk illegal argument exception. Ini error yang saya lempar sendiri menggunakan term new untuk validasi logika programnya. Sebentar saya cari lagi kodenya. Hmm, if, oke. Jadi ini nih kodenya. 3 itu exception sebagai jaring pengaman paling bawah untuk menangkap error tak terduga lainnya. Ini kodenya ya. Saya juga punya di sini metode khusus yaitu parse leverage yang namanya format input leverage sebaik 500, 100 pun 1500. Oke, sebentar. Mana ya parse leverage? Parse leverage. Oke, di sini. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan saya. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.